Kalau kalian pengen beli kamera, lensa, atau gear apapun, kalian wajib nonton video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue berusaha untuk memberikan video yang agak singkat aja. Gue pengen ngasih tahu aja beberapa tips atau informasi penting yang perlu kalian perhatikan kalau kalian pengen beli kamera atau lensa atau gear lainnya yang berkaitan dengan fotografi dan videografi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset Creature, kalau kalian pengen foto-foto jalan-jalan kalian terlihat lebih epic, dan kita juga ada iPhone Loot buat para pengguna 15 Pro dan 16 Pro ke atas gitu ya, pokoknya yang udah bisa Apple Lock, itu bisa menghasilkan warna layaknya pakai kamera mirrorless. Kalau kalian kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Listnya apa aja sih yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan kalian pengen beli kamera atau ya gear-gear produksi baru? Yang pertama, yang menurut gue cukup obvious adalah kalau bisa kalian langsung menentukan apa kebutuhan kalian. Belum spesifik kameranya ya, tapi kalian tentuin kalian itu pengen pakai kameranya buat apa. Apakah lebih untuk penggunaan fotografi, apakah lebih untuk penggunaan videografi, lalu misalkan di dalam foto sendiri kalian lebih ke genre apa, apakah buat street fotografi, portrait, landscape gitu kan, atau wildlife fotografi, ada macam-macam, atau buat video kalian buat penggunaan kayak profesional, bikin kayak video-video reels kah, atau mungkin ya video-video yang lebih receh, atau untuk konten kreator, ya banyak tipenya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian udah dapat gambaran juga, kalian beli kamera ini buat dipakai apa, karena itu akan lumayan menentukan juga pilihan kamera atau gear-gear yang akan kalian beli ke depannya. Lalu yang kedua, setelah kalian tahu kebutuhannya buat apa, kalian bisa riset produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Produk-produk yang gue maksud di sini ya kameranya atau lensanya yang pengen kalian beli sesuai atau enggak dengan kebutuhan kalian. Kalian cek kira-kira yang mana aja nih gear yang sesuai dengan ya kalian pengen pakainya buat apa gitu. Kayak yang kita omongin tadi. Kayak misalkan untuk risetnya sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalian bisa baca-baca di internet, tanya AI misalkan, baca-baca spesifikasi dari website penyedianya, atau mungkin ya kalian tontonin juga review-review kayak dari kita atau dari YouTuber-YouTuber luar, atau ya selain kita di Indonesia ada Christo Chandra, Denvo Fotografi gitu kan. Yang penting kalian udah lihat dulu produknya ini kira-kira sesuai atau enggak dengan kalian dengan nontonin review-review tadi. Perhatikan plus dan minus yang disampaikan oleh si reviewernya ini. Karena gue harus ingetin juga ya, reviewer itu pasti akan tetap bias. Karena kita punya perspektif masing-masing. Kayak gue dengan Om Ence di Info Fotografi, dengan Christo gitu kan, itu juga suka berbeda-beda pendapat. Sehingga ya masing-masing penggunaan akan punya preferensinya masing-masing gitu. Jadi kalian dengerin aja reviewnya, kalian lihat plus minusnya dari si produk tersebut, dan kalian sesuaikan cocok atau enggak dengan kalian. Yang ketiga adalah sebisa mungkin dapetin akses untuk cobain gear-nya. Gear apapun nih, kamera, lensa, ataupun aksesoris-aksesoris pendukung yang pengen kalian cobain, yang pengen kalian beli gitu ya, sebisa mungkin kalian cobain. Ada banyak caranya, misalkan kalian rental gitu kan, kalian pengen nyoba satu kamera karena mahal banget komitmennya gitu ya, kalian bisa rental dulu buat cobain, atau mungkin pinjem punya temen kalau ada yang punya, atau ya gue rekomendasikan juga kalian main ke toko-toko fisik kamera gitu, karena ini yang membuat toko kamera itu masih lumayan jaya ya, toko fisiknya, karena memang kita itu punya preferensi masing-masing yang akan sangat berbeda, dan real experience itu akan sangat berguna gitu. Sehingga ya menurut gua poinnya adalah kalian harus cobain dulu, karena preferensi itu bisa beda-beda banget ya. Kayak kita misalkan bahas satu lensa, kita menghasilkan gambar-gambar tertentu yang terlihat tajam, terlihat berwarna, bagus, dan lain sebagainya gitu, bokeh belakangnya. Cuman kayak kemarin pas gua bahas soal penyesalan, kalian bisa baca komen-komennya di situ, ada yang kayak nyesel karena focal length-nya salah gitu. Karena ya gambar yang kita coba untuk foto itu hasilnya ya gambarnya bagus, dan mereka punya ekspektasi ya bisa menghasilkan gambar tersebut bagus, cuman ada preferensi masing-masing. Ketika mereka nyobain lensanya ternyata terlalu wide, ternyata untuk menghasilkan gambar tersebut kita harus sangat dekat dengan subjeknya. Nah itu akan sangat berbeda, dan balik lagi di situ paling tepat adalah kalian cobain gitu. Karena lucu ya, di video yang waktu itu tuh penyesalannya tuh bukan soal kualitas gitu-gitu. Biasanya mereka banyak yang salah vocaling juga. Dan ini berlaku juga di kamera, kayak gripnya gitu kan, pengoperasiannya kalian cobain menunya. Karena itu juga balik lagi ke preferensi masing-masing. Harus cobain sendiri. Lalu kalian juga perlu untuk budgetin dengan benar. Jadi jangan terlalu pas-pasan. Kalau bisa kasih headroom sedikit. Karena biasanya ketika kita beli kamera terutama gitu ya, atau beli lensa, biasanya akan ada aksesoris-aksesoris pendukung yang kita butuhin. Misalkan kalau kalian lensa, mungkin nantinya bakal butuh
filter gitu kan. Kalau kalian beli kamera apalagi biasanya ya hal-hal yang tak terduga kayak kalian harus beli memori, lalu banyak yang pengen punya baterai tambahan juga, mungkin third party bisa lebih murah pilihannya, atau ya kayak tas kamera. Nah kayak gitu kalian kalau bisa kasih headroom juga sehingga ya nggak ngepas banget di gearnya doang gitu. Dan ya harga juga kan tiap toko kadang ada perbedaan dikit-dikit, jadi kalian ruang tersebut nggak terlalu berpengaruh lah gitu. Jadi ya kalian kalau bisa budgetnya harus ada headroom juga. Lalu ini yang agak jarang dilakukan tapi menurut gue cukup penting adalah perhatikan future proofingnya, atau apakah kamera ini masih bakal lumayan kepake di masa depan gitu. Nggak perlu terlalu jauh, tapi menurut gua yang make sense adalah ketika beli gear untuk produksi gitu ya, perhatikan 2-3 tahun ke depan ini masih bisa dimanfaatkan atau enggak. Ini banyak pemula yang mungkin nggak terlalu merhatiin, tapi sebenarnya lumayan penting juga. Contohnya kayak misalkan dari segi spesifikasinya, kira-kira cukup nggak buat produksi ke depannya. Kayak gua di saat sekarang gitu ya, misalkan gue pengen beli kamera sekarang, kalau kameranya nggak ada fitur 4K ya sama sekali menurut gua udah tertinggal gitu, sangat-sangat tertinggal. Lalu kayak secara historik si brandnya ini terhadap produk-produk generasi lamanya itu gimana? Apakah masih dikasih update firmware? Apakah masih diperhatikan? Apakah masih dirawat gitu ya? Apa usernya masih dinaungi di brand-brand atau di produk-produk yang udah agak lamanya? Nah itu bisa kalian perhatikan juga sebagai future proofingnya. Lalu dari segi ekosistem juga, karena ekosistem ini banyak yang kejebak di sini dan nggak sedikit sebenarnya yang nge-DM gue pribadi juga, karena mereka ngambil satu ekosistem yang ternyata tidak bisa berkembang di situ gitu. Karena agak sayang kalau misalkan kalian, terutama mirrorless ya, kalian beli kamera pertama kalian, beli lensa pertama kalian, lalu pengen nyobain angle-angle berbeda, vokal yang berbeda, dengan karakter gambar berbeda, kalian jadinya harus beli lensa lagi, invest gitu kan, dan akan sayang ketika kalian beli lensa di situ, tapi nantinya kalian lebih profesional lagi, berkembang, ya kalian harus buang seluruh ekosistemnya gitu. Nggak buang juga sih, kalian harus jual dan langsung ganti ke ekosistem baru. Yang menurut gua buat kebanyakan orang itu lumayan berat. Pindah ekosistem itu nggak gampang gitu. Jadi ya itu harus kalian perhatikan juga apakah si brandnya ini akan mendukung hal tersebut ke depannya. Lalu kalian harus mastiin nih dari poin-poin yang kita angkat tadi, usahakan pilihan kalian udah matang, jatuh kemana. Karena ini akan berpengaruh pada dua hal. Pertama, ini akan berpengaruh ketika kalian ke toko, ini akan menghindari kalian dari toko-toko yang nakal. Karena adalah beberapa toko gitu ya, terutama mungkin yang agak fishy, kecil gitu kan, yang mungkin masuk ke dalam banget tokonya gitu di satu komplek tempat penjualan. Kadang mereka ada bias untuk menghabiskan stok. Ketika kita pengen beli satu kamera, kita udah riset apa segala macam, kita bisa disetir lagi gitu. Oh, kalau di level kamera A itu kalian bisa beli kamera B nih, lebih murah sedikit tapi dia fiturnya sama banget dan bla 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 bla. Kalian tidak bisa disetir dengan cara seperti itu kalau kalian udah matang memilih dengan pilihan kalian. Dan itu sering terjadi. Gue waktu SMK juga gue sama temen gue pertama kali beli kamera, dan gue tidak perlu sebut, tapi gue waktu itu, kenapa lu belinya kamera itu? Sama gitu, kejadiannya seperti itu. Dan gue pun ketika beli juga gue sempet digituin, oh daripada si ini tipe ini, mendingan si ini tipe ini aja nih, lebih murah sedikit, udah dapat baterai, udah fiturnya sama, kualitas gambar bagus, tapi ya sebenarnya sangat berbeda. Dan ternyata setelah gue riset lebih lanjut, beda kelas juga gitu, sehingga ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu balik lagi, kalau pilihan kalian udah matang, kalian juga bisa terhindar dari omongan orang sana sini gitu. Jadi ketika kalian beli pasti akan ada yang bilang, wah daripada ngambil itu sih mendingan ngambil ini, wah daripada ngambil itu sih mendingan ngambil ini. Dan kalian bisa lebih ignorance terhadap komentar-komentar tersebut ketika yang kalian beli adalah yang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian gitu, kebutuhan dan keinginan kalian. Karena ya balik lagi ya, akan kamera ada plus minusnya gitu, akan ada selalu tipe lain yang lebih bagus di bagian ini, ada tipe lain yang lebih bagus di bagian itu gitu, dan itu akan selalu jadi perdebatan dan orang emang suka gitu, doyan buat komentarin hal tersebut. Dan kalau misalkan kita beli udah sesuai dengan pilihan kita yang udah matang di awal tadi, dengan berbagai pertimbangan yang kita sebutkan sebelumnya, ya hal-hal tersebut bisa kita ignore gitu, dengan lebih tenang. Beda kalau misalkan abis itu kalian belinya, udah kalian pilihannya ya semi-semi nggak mateng, di toko disetir, pas toko
kalau disetir dikomenin sama orang-orang sekitar, wah, itu numpuk gitu bebannya. Jadi ya menurut gua, balik lagi, sebisa mungkin pilihan kalian udah matang dengan poin-poin yang udah kita sebutin tadi. Terakhir, ini poin yang sebenarnya obvious juga, cuman banyak yang kena jebakan di sini juga yang menurut gua mungkin perlu untuk gua sampaikan. Yang menurut gua penting kalau kalian beli gear kalian gitu ya, entah kamera, lensa, dan aksesoris sebagainya, usahakan beli dengan garansi resmi Indonesia. Soalnya gue banyak banget ngeliat di marketplace, ya mau lensa, mau kamera, mau gear-gear pendukungnya, itu banyak banget yang, apa ya, posisinya itu abu-abu gitu. Gue nggak tahu itu resmi atau enggak, dan itu sangat berbahaya menurut gue. Gue sangat tidak rekomendasikan. Walaupun memang sangat menggoda, karena harganya tuh bisa kayak di level-level harga barang yang jutaan, harganya bisa beda 2 juta gitu kan, bisa beda 3 juta. Apalagi kalau udah masuk belasan 20-an juta gitu ya, harganya bisa berbeda lumayan jauh. Jadi ya emang menarik, tapi gue sangat tidak sarankan gitu. Karena kalau nanti ada isu atau apa, itu akan sangat sulit untuk ngurusnya gitu ya. Buat kita kayak klaim garansi dan lain sebagainya, itu susah banget lah. Apalagi, jadi di dunia jual beli ada levelnya tuh, ada distributor resmi gitu kan, ada yang multiple distributor, lalu ada juga yang kayak importir pribadi. Nah, di level importir pribadi ini akan sangat sulit untuk mengurus kalau misalkan produk kita ada apa-apa gitu. Jadi, menurut gue kalau bisa hindari gitu, ambil yang garansi resmi dari perusahaannya di Indonesia atau distributornya di Indonesia, dan menurut gua akan jauh lebih aman gitu ke depannya kalau misalkan ada isu-isu tertentu. Dan kalau kalian punya toko kepercayaan juga yang emang udah ya berpengalaman kalian beli di toko tersebut, atau paling nggak mereka memang udah punya reputasi juga, teman kalian mungkin langganan beli di situ, gue banyak pleset ya. Tapi ya itu, beli di tempat kayak gitu aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan ada apa-apa dan garansinya juga jelas, biasanya bisa dibantu oleh toko gitu untuk majuin ke distributornya atau mungkin ke brandnya gitu kan di Indonesia untuk ya ada penggantian atau servis atau lain sebagainya gitu. Jadi ya menurut gua ini adalah poin yang penting banget untuk memastikan kalian beli dengan garansi resmi Indonesia. Karena memang ya setelah gua bermain di dunia kamera ini agak lama, lumayan banyak gitu yang pasarnya abu-abu, terutama kalau bermain di e-commerce. Jadi ya menurut gue itu perlu kalian perhatikan juga. Tapi ya paling itu aja sih, sedikit tips atau informasi yang bisa gue share sebelum kalian beli kamera atau beli lensa atau alat-alat produksi lainnya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang kurang dari pembahasan gue tadi, kalian juga boleh nambahin, karena gue yakin kalian juga ada yang punya pengalaman-pengalaman tertentu soal beli kamera dan lensa gitu ya. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bisa membantu juga buat teman-teman yang lain. Gue agak ini ya di video ini. Tapi ya udah, buat videonya segitu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.